Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama Bu Deni. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi termokimia. Ini adalah video kedua dan pada video kedua kali ini kita akan membahas khusus tentang perubahan entalpi standar ya. Nah, apa itu perubahan entalpi standar? Nah, perubahan entalpi standar atau dilambangkan dengan delta H0. Delta ini perubahan, H itu entalpi, 0 itu standar. Nah, apa itu? Nah, perubahan entalpi reaksi untuk 1 mol zat pada keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Ada banyak macam perubahan entalpi standar, di antaranya ini pembentukan, penguraian, pembakaran, netralisasi, sublimasi, penguapan, pelarutan, hidrasi, dan energi gizi. Nah, jadi dari banyak perubahan entalpi ini nanti yang akan kita bahas adalah nomor 1 sampai 4. Ini yang paling sering kita gunakan. Nah, ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Perubahan entalpi standar yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. F ini dari kata formation atau pembentukan ya. Yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu tadi keadaan standar ya. Nah, fokusnya di sini adalah pembentukan 1 mol. Jadi yang terbentuk 1 mol, cirinya 1 mol itu berarti koefisiennya 1. Koefisiennya 1. Nah, dan terbentuknya harus dari unsur-unsurnya, bukan gabungan unsur, tapi unsur masing-masing ya. Nah, contohnya ini. Pembentukan di sini adalah pembentukan CO2. Jadi yang terbentuk CO2 dan CO2 itu koefisiennya 1 atau dia terbentuknya 1 mol. Jadi di sini koefisiennya 1. Ini syarat pertama. Syarat kedua, CO2 ini harus terbentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja? Yaitu C dan O berdiri sendiri-sendiri. Jadi di sini CO2 itu terbentuk dari C dan oksigen. Oksigen itu gas diatomik. Jadi di alam dia itu molekulnya adalah O2. Jadi tidak ada O sendirian itu tidak ada. Jadi O2 atau O yang membentuk molekul 2 terdiri dari 2 atom. Jadi C sendiri, O sendiri membentuk 1 mol CO2 itu disebut dengan delta HF0 CO2 yang nilainya negatif 393,5. Jadi ini reaksi eksoterm karena delta H berharga negatif. Nah, yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Nah, yang disingkat dengan delta atau dilambangkan dengan delta HD0, decomposition atau penguraian. Nah, fokusnya di mana? Atau artinya apa dulu? Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, delta HD0 ini fokusnya adalah pada yang diuraikan. Jadi penguraian, apa yang diuraikan? Di sini yang diuraikan itu ada di ruas kiri yaitu CO2. Dan harus diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Nah, CO2 ini unsur-unsurnya apa? Unsur-unsurnya adalah C dan O. Jadi unsur-unsurnya sendiri-sendiri masing-masing. Nah, ini diuraikan, yang diuraikan 1 mol. Berarti koefisiennya 1, diuraikan jadi unsur-unsurnya yaitu C sendiri, O sendiri. Nah, ini baru disebut dengan delta HD0. Yang nilainya positif, artinya dia menyerap atau endoterm, ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa hubungannya atau apa kaitannya antara delta HF pembentukan dengan delta HD penguraian. Coba kalian perhatikan. Angkanya mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Nah, ternyata dua reaksi ini adalah reaksi yang berlawanan. Makanya harganya juga berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif. Atau dikatakan delta HD0 itu sama dengan negatif delta HF0. Jadi ini mirip tapi berlawanan, gitu ya. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0 combustion. Jadi pembakaran di sini ya. Nah, perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Jadi ini. Jadi ini fokusnya di sini. Pembakarannya 1 mol
Jadi yang dibakar 1 mol. Perlu diketahui bahwa pembakaran ini sebenarnya adalah reaksi dengan gas oksigen. Jadi pembakaran itu reaksi dengan gas oksigen. Sehingga yang 1 mol ini siapa? Nah, yang 1 mol ini adalah zat yang dibakar. Yang bereaksi dengan oksigen itu siapa? Kita lihat. Ini oksigennya. Nah, yang bereaksi dengan gas oksigen itu adalah CH4. Jadi ini yang dibakar, ini 1 mol atau koefisiennya 1. Jadi ini koefisiennya 1. Terus dibakarnya secara sempurna. Apa artinya sempurna? Berarti menghasilkan CO2 dan H2O. Masih ingat? Kalau pembakaran ini tidak sempurna, ini bukan CO2 yang dihasilkan, tapi CO atau C saja. Itu baru tidak sempurna. Kalau sempurna, CO2. Nah, ini syarat pertama 1 mol yang dibakar 1 mol, ini koefisiennya 1 sudah, dan hasilnya harus pembakaran sempurna, jadi CO2 dan H2O, baru bisa dikatakan sebagai delta Hc0. Yang keempat, yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau delta Hn0, yaitu perubahan entalpi yang dihasilkan. Nah, ini selalu ekso reaksinya, karena ini reaksi netralisasi dari reaksi penetralan asam atau basa menghasilkan 1 mol air. Jadi di sini yang 1 mol itu sudah ditentukan, yaitu air. Jadi air ini harus 1 koefisiennya. Nah, ini baru disebut dengan delta Hn0. Nah, reaksi pembentukan air ini berasal dari basa dan asam, itu ya. Jadi asam basa menghasilkan air sejumlah 1 mol, itu disebut reaksi netralisasi atau delta Hn0. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Ada 5 contoh persamaan reaksi. Kalau pertanyaannya, mana di antara reaksi ini yang merupakan reaksi pembentukan standar yang sesuai dengan konsep reaksi perubahan entalpi yang sesuai dengan konsep reaksi pembentukan standar. Kita lihat, pembentukan standar yang dibentuk harus 1 mol. Kita lihat, yang dibentuk itu senyawa dan itu 1 mol. Maka yang memenuhi syarat adalah perkiraannya adalah ABC, karena ini bukan membentuk senyawa, ini yang membentuk senyawa. Dan kalau yang dibutuhkan itu adalah 1 mol, maka yang memenuhi syarat adalah yang A. Tapi kita cek dulu, apakah H2O itu dibentuk oleh unsur-unsurnya? Unsurnya apa saja? H dan O. Kita lihat, oh di sini ada H sendiri, O sendiri. Maka ini memenuhi syarat reaksi pembentukan standar. Jadi delta H yang benar untuk delta HF0 adalah reaksi A. Nah, kalau reaksinya itu B, ini apakah delta H pembentukan standar? Bukan. Karena di sini H2O yang dihasilkan adalah 2 mol atau koefisiennya 2. Kalau dari reaksi kedua ini ditanya, berapa berarti delta HF0-nya? Maka cara mencarinya, delta H ini harus dibagi sejumlah koefisien H2O. Berarti ini dibagi 2. Maka dari persamaan kedua ini kalau ditanya delta HF0-nya berapa? Maka 484 dibagi 2. Berarti hasilnya 242 kilojoule gitu ya. Kalau pertanyaannya, manakah di antara reaksi ini yang menunjukkan delta HD0 atau perubahan entalpi penguraian standar, Jadi yang diuraikan siapa? Yang diuraikan itu senyawanya ada sebelah kiri. Jadi alternatifnya antara D dengan E. Ini yang diuraikan, dan yang diuraikan ini harus 1 mol, koefisiennya 1. Berarti ini yang E, yang koefisiennya 1 itu yang E. Dan syaratnya kita lihat, apakah dia diuraikan jadi unsur-unsurnya? Nah, unsurnya H dan O, diuraikan jadi H sendiri, O sendiri. Maka disebut, ini bisa dikatakan sebagai delta HD0. Kalau yang ini, apakah delta HD0? Bukan. Karena ini ada 2 koefisiennya, artinya ibaratnya ini adalah 2 mol. Kalau ditanya berapa delta HD0, kalau reaksinya yang D ini berapa delta HD0-nya? Berarti min 484 ini harus dibagi 2. Hasilnya min 242. Itu ya. Itu untuk contoh soalnya. Sekarang contoh yang kedua. Ada ABCD. Di antara reaksi ini mana yang memenuhi syarat, atau delta H ini mana yang termasuk delta H pembakaran standar. Pembakaran itu reaksi dengan O2. Kita lihat.
Yang memenuhi syarat reaksi dengan O2 saja adalah A atau B. A atau B. Nah, syarat kedua, yang dibakar untuk menentukan delta HC0, yang dibakar itu 1 mol. Kita lihat, mana yang dibakar 1 mol? Oh, ternyata yang B ini yang 1 mol, koefisiennya 1. Jadi delta HC0 itu adalah yang B. Kalau yang A, ini juga pembakaran, tapi apakah pembakaran standar? Bukan. Kenapa? Karena koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 2, mau mencari delta HC0, maka delta H ini harus dibagi koefisien, dibagi 2. Jadi di sini delta HC0-nya adalah min 401 atau 401, negatif 401. Jadi ini reaksinya reaksi eksoterm. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari contoh ini anak-anak paham bagaimana menentukan perubahan entalpi standar. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dimahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.